Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ramadan dengan NPM 040. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PSAK 36 akuntansi kontrak jiwa. Masuk ke pendahuluan, tujuan pernyataan ini adalah melengkapi pengaturan dalam PSAK 62 yaitu kontrak asuransi. Suatu kontrak yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 62 sebagai kontrak asuransi ketika kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi jiwa, maka asuransi juga menerapkan pernyataan ini. Ruang lingkup. Kontrak asuransi jiwa diklasifikasikan sebagai kontrak jangka pendek atau kontrak jangka panjang bergantung pada apakah kontrak tersebut tetap berlaku untuk suatu jangka waktu. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kontrak diharapkan tetap berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang pertama, kontrak jangka pendek. Dalam kontrak ini, jumlah premi yang dibebankan, jumlah pertanggungan yang diberikan atau syarat polis lain dapat disesuaikan oleh perusahaan asuransi pada saat perpajakan polis. Pada umumnya, kontrak jangka pendek mengacu pada periode kontrak asuransi kurang dari 12 bulan. Yang B, kontrak jangka panjang. Kontrak biasanya tidak dapat dibatalkan, dijamin, dapat diperbarui, dan persyaratan lain tidak dapat diubah sepihak syarat-syaratnya. Kontrak jangka panjang meliputi juga pelayanan dan fungsi lain oleh perusahaan asuransi. Definisi yang akan dipakai pada PSAK 36 ini ada: pertama, estimasi liabilitas klaim. Ini adalah klaim yang belum diputuskan baik jumlahnya dan atau haknya termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Dua, klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri atas klaim dan manfaat asuransi. Pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan. Klaim dan manfaat karena jatuh tempo, serta klaim dan manfaat karena pembatalan atau surrender. Klaim reasuransi adalah bagian klaim yang menjadi kewajiban reasuradur sehubungan dengan perjanjian reasuransi. Selanjutnya, masa keleluasaan atau grace period adalah suatu periode yang dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo, namun polis tetap berlaku. Selanjutnya, premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuder berdasarkan perjanjian reasuran. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode. Dan yang terakhir, utang subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasannya dilakukan setelah pelunasan kewajiban lain. Utang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki batas tingkat. Untuk PSAK 36 ini yang akan difokuskan pada laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Masuk ke poin berikutnya, itu pendapatan. Pada pendapatan ini ada premi kontrak jangka pendek. Premi kontrak jangka pendek, beberapa term life insurance seperti kredit life insurance diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dalam periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Hal ini menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak atau periode risiko jika berbeda, kecuali jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul yang ditentukan oleh sebelumnya. Masuk ke poin berikutnya, itu premi kontrak jangka panjang. Premi kontrak jangka panjang, whole life contract, the guaranteed renewable term life contract, diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaruinya kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang dibayar kepada pemegang polis atau wakilnya dikurang dengan nilai sekarang estimasi premi masa depan yang diterima dari pemegang polis. Liabilitas manfaat polis masa depan diakui pada saat premi diakui. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas, morbiditas, terminasi, dan beban-beban yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi. Pendapatan lain, komisi reasuran dan komisi keuntungan reasuran diakui sebagai pendapatan lain. Beban. Beban klaim meliputi klaim yang telah setujui atau style claims, klaim dalam proses penyelesaian atau outstanding claim, dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan tentu berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi liabilitas klaim sebagai akibat proses penilaian lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadi perubahan.
Klaim reassurance diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim. Pada pendapatan, di sini difokuskan pada investasi dan piutang reassurance. Utang. Liabilitas manfaat polis masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria. Liabilitas tersebut diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai dengan perjanjian dalam kontrak asuransi jiwa. Liabilitas tersebut mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan. Nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan tetapi juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa yang akan mendatang. Gross Premium Reserve. Untuk kontrak asuransi jiwa yang tidak memiliki kandungan tabungan dan masa kontrak sama dengan atau kurang dari 12 bulan, liabilitas dapat dihitung menggunakan pendekatan premi yang belum merupakan pendapatan. Penentuan jumlah liabilitas manfaat polis masa depan yang harus memenuhi tes kecukupan liabilitas sebagai diatur dalam PSAK 62. Estimasi liabilitas klaim. Estimasi kewajiban klaim atas kontrak jangka pendek khusus asuransi kesehatan dan kecelakaan dinyatakan sebesar jumlah transaksi berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Dan premi yang belum merupakan pendapatan. Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak jangka pendek untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan ditentukan dengan cara berikut. Pertama, secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah premi retensi sendiri untuk tiap jenis pertanggung atau asuransi. Yang kedua, secara individual dari tanggung pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan. Selama periode pertanggungan dan periode resiko, konsistensi dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 17. Dan utang yang akan terakhir adalah utang reassurance. Pengungkapan. Pengungkapan khusus yang diperlukan sebagai berikut. Pertama, pengakuan pendapatan premi, penentuan liabilitas manfaat polis masa depan, serta premi yang belum merupakan pendapatan. 2. Transaksi reassuran termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reassuran tersebut terhadap operasi perusahaan. Poin ketiga, pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim tanggungan sendiri. Poin keempat, kebijakan akuntansi lain penting sebagaimana ditentukan dalam PSAK yang berlaku, pendapatan premi bruto. Pengungkapan pendapatan premi tahunan pertama, first year premium, dan premi tahun lanjutan, renewal, secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi. Poin terakhir, klaim dan manfaat. Pengungkapan jenis jumlah dan sebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.